Rabiah, makanan sudah siap. Ucapnya datar dan pelan. Bahkan ini terdengar seperti suara ibuku. Hanya saja, halo guys, kembali lagi bersama saya Kristen Anggraini di ARC Horror Story. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kisah horor yang ditulis oleh Kak Ara, yang pada saat itu mengalami teror makhluk halus saat Kak Ara merantau ke pulau seberang untuk mengajar, yang pada akhirnya berujung dengan kematian seorang dukun. Eits, tapi aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan dari kalian, dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya di ARC Horror Story. Penasaran dengan ceritanya? Kita simak, dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Dulu aku tipe orang yang tak pernah bisa tidur jika lampu kamar masih hidup. Aku baru bisa terlelap jika kamar tidurku sudah dalam kondisi gelap gulita. Itu berlangsung selama bertahun-tahun dan tak pernah berubah. Hingga suatu kejadian merubah segalanya. Sekarang semuanya berbalik total. Jangankan untuk tidur di dalam kamar yang gelap. Tiba-tiba listrik padam saat malam hari saja aku bisa keringat dingin. Di rumah aku bahkan harus menggunakan lampu emergensi untuk mengatasi ketakutanku ini. Aku juga selalu sedia lilin. Semua berawal dari kejadian beberapa tahun silam. Saat itu aku baru saja menjadi PNS dan ditugaskan untuk mengajar di pelosok desa. Jaraknya sangat jauh dari rumahku di kota. Jujur, itu jadi beban saat harus hidup sendiri jauh dari orang tua di usia 23 tahun. Tak ada jalur darat untuk tiba di desa itu. Aku harus naik kapal kayu. Orang sini biasa menyebutnya dengan nama kapal klotok. Perlu sekitar 3 jam untuk sampai di sana. Hanya ada satu kapal yang berangkat ke desa itu tiap minggunya. Itu pun jika cuaca bagus. Jika angin kencang dan gelombang besar, biasanya tak ada kapal yang mau ke desa itu. Biasanya juga ada kapal besar ke sana, seperti kapal feri, tapi sangat jarang, sebulan sekali. Aku harus mengajar di sana dalam waktu yang lama, sebelum bisa pindah ke kota tempat tinggal asalku. Sebenarnya aku ingin membawa banyak barang, tapi tentu saja sulit membawanya sekaligus. Hingga akhirnya aku putuskan hanya membawa satu ransel dan satu koper besar berisi pakaian. Rabiah, ingat beri kabar kalau sudah sampai di sana. Ucap Kak Ervan, kakak sulungku yang ikut mengantar ke pelabuhan. Iya kak, pasti dikabarin. Ia membawakan koperku menuju kapal. Tak ada tiket untuk naik kapal itu. Cukup bayar 25.000 saja sudah bisa langsung naik. Tak begitu banyak penumpang di dalam. Sepertinya memang tak ada yang mau berangkat ke desa itu. Hanya saja kapal ini memang penuh sesak dengan barang-barang. Sepertinya untuk dijual kembali di desa itu. Ini kali pertama aku menaiki kapal klotok. Dan ternyata membuatku mabuk laut. Setelah 1 jam perjalanan aku benar-benar muntah. Seorang ibu-ibu menyarankanku untuk tidur agar tidak tambah mabuk. Mana aku bisa, suara kapal sangat ribut. Kapalnya juga sangat goyang. Sebenarnya aku salut dengan penumpang lain yang bisa tidur nyenyak di kapal ini. Melihatku kembali muntah hingga beberapa kali, membuat ibu-ibu tadi bangun dan jadi mengurusiku. Terlihat jelas beliau panik. Ibu itu bahkan melakukan berbagai macam cara agar aku tidak kembali muntah. Mulai dari memijat leherku hingga mengusapkan minyak kayu putih. Sempat beliau ingin menggosokkan balsem agar aku merasa hangat, tapi aku menolak keras. Kebetulan di kapal ini juga memuat air mineral botol. Tanpa pikir panjang, ibu itu langsung membuka salah satu dusnya dan mengambilkan sebotol air untukku. Anehnya, dia tidak langsung memberikannya. Terlebih dahulu dia membaca sesuatu dan meniupkannya ke dalam botol itu. Minum ini dek.
Aku sempat menolak dengan gelengan. Ku bilang kalau aku juga punya air sendiri. Ini obat supaya kamu tidak muntah lagi, Dek. Terus dipaksa akhirnya ku minum air itu satu teguk saja. Entah apa yang dibacakannya pada air yang ku minum itu, aku benar-benar tidak lagi muntah sampai ke tempat tujuan. Sekalipun begitu, aku masih coba berpikir jernih dan menganggap efek minyak kayu putih yang sebenarnya membuat aku tak lagi muntah. Aku akhirnya juga tahu, nama beliau Ibu Rukayah, istri kepala desa di tempat yang aku akan tuju. Barang-barang makanan yang ada di kapal ini semua miliknya. Katanya Bu Rukayah punya toko besar di sana. Bu Rukayah bercerita banyak padaku tentang desa itu. Kedengarannya membosankan tinggal di sana. Kamu nginap di mana? Tanya Bu Kayah. Ngontrak rumah, Bu. Kebetulan ada dapat rumah murah untuk disewa setahun. Sepertinya Bu Kayah tahu betul rumah siapa yang aku maksud. Alisnya mengkerut mendengar ucapanku. Rumah beton. Memangnya kenapa, Bu? Bukan apa-apa. Seperti ada yang tidak beres. Entah itu apa. Sebenarnya Kak Ervan yang mencarikan rumah itu 2 minggu yang lalu. Katanya ada yang mau menyewakan rumahnya untuk harga murah selama setahun. Kata Kak Ervan rumah itu bagus dan cukup luas. 10 kali 20 termasuk pekarangannya. Harganya yang terlalu murah membuatku sempat curiga. Namun kata Kak Ervan, pemiliknya sengaja menyewakan murah agar ada yang mau menggunakan rumah itu. Pemiliknya dapat pekerjaan di luar daerah dan mungkin tidak akan kembali dalam waktu lama. Meski begitu, pemiliknya tetap tidak ingin menjual rumah itu. Setibanya kapal kelotok yang aku tumpangi di desa tujuan, Bu Rukayah menawarkanku tumpangan. Sebenarnya suami Bu Kayah datang menjemput menggunakan pick-up L300. Tentunya untuk mengangkut barang dagangan tadi. Ikut sama ibu aja, nanti ibu anterin ke rumah kontrakanmu. Dia siapa, Mah? Tanya Pak Kades. Ini ya, guru matematika yang baru. Rabiah, Pak. Ucapku memperkenalkan diri dan sedikit menunduk. Saya Bandi, ketua desa di sini. Jangan sungkan-sungkan ya, kalau ada perlu apa-apa bilang aja. Iya, Pak. Dek Rabiah ini sendirian aja kesini, Mah. Iya ya, keluarganya juga punya kerjaan di kota. Makanya Mama kasihan. Sekalian ya antar dia ke rumahnya. Tentu, bisa bahaya kalau dia sendirian. Dek Rabiah tidak perlu sungkan, ikut kita aja ya. Jujur aku merasa tak enak merepotkan mereka di hari pertama. Juga tak nyaman untuk menolak niat baiknya. Kuiyakan saja dengan anggukan kecil dan tersenyum sebagai tanda setuju. Koperku diangkut menuju bak belakang bersama barang dagangan lain milik Bu Kayah. Selama perjalanan, mereka berdua banyak bertanya-tanya tentang kehidupanku di kota. Mereka juga sangat antusias mendengarkan ceritaku. Sepertinya aku mengerti kenapa Pak Bandi terpilih menjadi kepala desa. Pemukiman penduduk ternyata cukup jauh dari pelabuhan. Mungkin karena kebanyakan penduduk adalah petani. Kulihat kami harus melalui hutan hingga kebun dan sawah sebelum masuk ke pemukiman. Jalannya juga sangat buruk. Keceriaan Pak Kades seketika hilang saat menanyakan lebih jelas di mana aku akan tinggal. Responnya sama seperti respon yang diberikan Bu Kayah saat berada di kapal tadi. Sebenarnya rumah itu kenapa? Tanyaku pelan. Bukan apa-apa, jawab Pak Kades. Akhirnya mobil yang dikemudikan Pak Kades berhenti tepat di depan sebuah rumah beton. Ini dia, tidak salah lagi. Aku sudah pernah melihat rumah ini di ponsel Kak Ervan. Kita sudah sampai. Perhatikan sekelilingmu, ujar Pak Kades menghela nafas. Aku turun dari mobil dan memperhatikan sekelilingku. Yang kami khawatirkan, rumah itu sangat terpencil. Kami jelas khawatir kalau seorang perempuan muda harus tinggal di rumah itu seorang diri. Jelas Bu Kayah. Tidak apa-apa, Bu. Kelihatannya di sini aman. Yang ada di pikiranku adalah betapa mengerikannya lingkungan ini saat malam hari. Pohon-pohon lebat tumbuh di sekitaran sini. Rumah terdekat jaraknya juga lumayan jauh. Pokoknya kalau ada apa-apa segera cari pertolongan. Iya, Bu. Kuambil koperku di bak belakang dan mereka juga kembali ke rumahnya. Aku harus cepat terbiasa dengan lingkungan ini. Saat aku pertama kali melangkah masuk ke rumah kontrakan itu,
Nuansanya jelas terasa aneh. Sulit menjelaskannya. Aku hanya merasa ada aroma tidak nyaman di sini, seperti bau bangkai. Kukunci pintu depan dan bergegas membawa koperku menuju kamar. Tepat seperti yang Kak Ervan katakan. Perabotannya lengkap. Semua adalah kepunyaan si pemilik rumah. Dan aku diperbolehkan untuk menggunakan semuanya. Tempat tidur, lemari, hingga peralatan dapur. Hanya ada satu kamar tidur, ruang tengah, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Tapi tak ada listrik di siang hari. Listrik baru akan tersedia mulai jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Lebih parahnya tak ada sinyal. Aku sudah jelas putus kontak dengan Kak Ervan jika begini. Setelah makan malam, aku mandi dan langsung tidur. Seluruh badanku rasanya remuk setelah perjalanan melelahkan seharian ini. Kupadamkan lampu kamar, lalu tidur dengan menggunakan selimut. Perlahan kesadaranku kembali saat mendengar suara ketukan itu. Benar, itu jelas dari pintu depan. Kulihat jam di ponselku pukul 2 pagi. Siapa yang kurang kerjaan mengetuk pintu rumah orang jam segini? Jelas aku tak punya keberanian untuk bangun dan melihat siapa yang ada di depan sana. Kusingkap selimutku sedikit dan memastikan kalau pintu kamar sudah kukunci. Setelahnya aku kembali sembunyi di bawah selimut dan hanya berani mendengarkan suara itu. Suara ketukan itu berlangsung hingga jam 4 subuh. Sesekali bahkan berpindah mengetuk kaca jendela. Pagi telah tiba. Saat hari benar-benar sudah terang, barulah aku berani bangun dari tempat tidurku. Itu pun aku lakukan dengan gerakan perlahan. Hal pertama yang aku pastikan adalah kunci pintu dan semua kunci jendela masih baik-baik saja. Kutengok ke depan rumah, juga tidak ada siapapun. Namun ada hal yang mengerikan saat aku membuka pintu. Terlihat sebelah keris menancap di halaman rumah. Jelas ada yang berniat jahat semalam. Hanya saja, jika pisau biasa atau pisau lipat, aku mungkin bisa berasumsi kalau itu perampok. Tapi itu keris. Setelah memastikan tak ada orang yang lihat, kuambil keris itu dan langsung membungkusnya dengan tisu. Lalu membuangnya di semak-semak lumayan jauh dari rumah. Aku tak tahu harus diapakan keris itu. Dan aku juga tak mau keris itu terus menancap di depan rumah. Selepas membuangnya, aku langsung mandi dan bergegas berangkat untuk hari pertamaku mengajar di sekolah. Berharap agar hal buruk tak mengikutiku hari ini. Jarak sekolah dengan rumah kontrakanku lumayan jauh, sekitar 20 menit jalan kaki. Mau bagaimana lagi? Tak ada ojek. Aku juga tak bawa motor ke sini. Sebenarnya tak masalah jalan kaki 20 menit setiap pagi. Hanya saja ini akan merepotkan jika hujan. Ada satu hal yang menarik perhatianku selama perjalanan menuju ke sekolah. Tak ada satupun rumah beton yang kulalui. Semua rumah panggung. Bahkan sekolah juga menggunakan tiang tinggi di bagian bawah bangunannya. Begitu juga halnya dengan kantor desa yang bersebelahan dengan bangunan SMA tempatku mengajar. Semua menggunakan tiang. Sepertinya rumah kontrakanku jadi satu-satunya bangunan yang berada di desa ini. Murid di SMA tempatku mengajar sangat sedikit. Itu karena kebanyakan orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di kota saat sudah masuk jenjang SMA. Yang tersisa adalah mereka yang orang tuanya kurang mampu atau anaknya memang tidak mau keluar desa. Jumlahnya bisa dihitung jari, bahkan hanya 3 ruang kelas yang digunakan di sekolah ini. Sisanya ruang guru, UKS, WC, dan ada beberapa ruangan lagi yang tergembok. Sepertinya dulu itu ruang kelas. Mungkin dulu memang pernah banyak yang bersekolah di sini. Bisa kulihat setiap kelas selalu diisi dengan 29 kursi dan meja yang disusun berpasangan. Entah kenapa pihak sekolah tidak memindahkan bangku-bangku kosong itu. Padahal rata-rata setiap kelasnya hanya diisi belasan murid saja. Kata Pak Udin, petugas kebersihan sekolah yang sudah bekerja selama lebih dari 20 tahun di sini,
Kalau nanti saat mengajar tiba-tiba bangku-bangku kosong itu penuh terisi, jangan berhenti mengajar. Aku harus tetap mengajar seperti biasa, dan juga tidak boleh mengabaikan mereka. Terdengar aneh dan tidak masuk akal, sekaligus juga menyeramkan jika sampai benar-benar terjadi padaku nanti. Beberapa hari berselang, tak ada suara ketukan pintu seperti malam itu lagi. Padahal sejak kejadian itu, aku jadi susah tidur. Aku baru bisa tidur saat jam 3 lewat dan harus kembali bangun saat subuh. Selain merasa khawatir kalau suara ketukan itu kembali terdengar, hal lain yang membuatku sulit tidur saat malam adalah bau aneh yang datang entah dari mana. Padahal saat siang aku sudah memeriksa seluruh rumah, tidak ada menemukan sumbernya. Bau itu baru tercium saat larut malam. Terasa jelas seperti bau bangkai. Bahkan setelah aku menyemprotkan pengharum ruangan di kamarku, bau itu tetap masih terasa. Kupikir wajar, selama aku tak bisa menyingkirkan sumber baunya. Memutar kipas angin juga cukup membantu mengurangi aroma tidak enak itu. Meskipun aku memang masih bisa menciumnya. Lagi pula suhu di sini juga panas saat larut malam. Bukan panas yang gerah, hanya panas biasa saja. Mungkin aku yang belum terbiasa. Saat di kota aku selalu menggunakan AC saat malam. Begitu juga malam ini. Hawanya panas meski aku sudah menggunakan kipas angin. Sudah jam 2 lewat 10 pagi. Dan lagi-lagi aku tak bisa tidur. Handphone tanpa sinyal membuatku hanya bisa menonton ulang drama-drama Korea yang dulu sudah pernah ku download di HP sambil rebahan. Rabi'ah. Kulepas earphone-ku dan mendengarkannya sekali lagi. Kupikir aku baru saja mendengar seseorang memanggil namaku. Atau mungkin aku salah dengar. Aku hanya bisa mendengar suara serangga malam yang saling bersahutan. Kembali kupasang earphone-ku dan lanjut menonton suara itu terdengar sekali lagi. Rabi'ah, cukup sudah. Kuakhiri drama itu dan mulai waspada pada keadaan sekitar. Entah kenapa, walau aku hanya sendiri di dalam kamar, aku merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang. Terutama dari arah jendela kamar. Jendela itu tepat berada di atas kepalaku, karena tempat tidurku memang berada di dekat jendela. Kutarik selimut dan menggenggam erat handphone di tangan. Lagi-lagi aku hanya bisa bersembunyi di bawah selimut. Walau aku sangat ingin melihat keluar jendela, tapi aku tak akan pernah berani untuk melakukan hal itu. Bahkan untuk melihat ke kolong ranjang saja aku tak berani. Aku selalu membayangkan bagaimana jika aku menengok ke bawah ranjang dan ada seseorang di bawahku. Kebetulan tempat tidur di rumah kontrakanku ini masih ranjang model lama. Menutup diri dengan selimut tebal ternyata bukan solusi yang tepat, karena aku tak bisa melihat sekelilingku dan membuatku semakin gelisah. Pikirku bagaimana jika sekarang seseorang sedang berdiri menatapku di depan pintu kamar. Semua pikiran buruk bermunculan dalam kepalaku. Perlahan, aku coba sedikit mengintip dari balik selimut. Hanya ingin memastikan kalau pintu kamar sudah terkunci rapat. Gelap. Mati lampu. Segera kugunakan senter ponselku sebagai penerangan. Hal pertama yang kupastikan hanyalah kunci pintu. Setelah cukup yakin pintu terkunci, ku senter juga sudut kamarku sekilas dan langsung kembali membungkus diri di bawah selimut. Aku coba menenangkan pikiranku. Tak ada siapa-siapa di kamar ini. Hanya aku yang selalu berlebihan. Kecuali jika seseorang benar-benar bersembunyi di bawah tempat tidurku. Suara ketukan pada pintu depan rumahku kembali terdengar. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini terdengar lebih pelan dan memiliki jeda setiap ketukannya. Tak ada ketukan keras, hanya ketukan lemah saja dan sama seperti sebelumnya. Sesekali juga terdengar ketukan di kaca jendela depan rumah. Aku tak peduli. Serentetan ketukan itu hanya kudengarkan saja dari bawah selimut. Hingga berhenti sendirinya di sekitar jam 4 subuh. Tak lama setelah suara itu hilang, listrik kembali normal. Aku baru berani bangun dari tempat tidur saat hari sudah terang. Dan saat itu juga ranjang kamarku langsung kubongkar.
Pikirku akan lebih nyaman jika aku tidur tanpa ranjang. Kasurku juga kutempatkan menjauh dari jendela kamar. Saat aku keluar rumah, keris yang sama seperti yang aku buang beberapa hari lalu kembali tertancap di tempat yang sama. Siapa sebenarnya yang begitu kurang kerjaan melakukan ini? Kuputuskan untuk kembali membungkus keris itu dan membuangnya sejauh mungkin. Aku bahkan tidak masuk mengajar karena berjalan kaki sampai ke pelabuhan. Dan keris itu kubuang ke laut. Setelah membuang keris itu, kondisiku memburuk. Awalnya kupikir aku hanya kelelahan. Nyatanya tidak. Aku mengalami demam tinggi dan benar-benar sakit kepala. Setidaknya aku terpaksa izin untuk tidak mengajar selama seminggu. Sudah berobat ke puskesmas, hasilnya tetap tidak ada perubahan. Sampai akhirnya Bukayah datang ke rumah karena merasa khawatir dan menyarankan aku untuk berobat ke dukun kampung. Katanya orang di desa ini paling anti sama dokter. Karena setiap kali ke puskesmas, hanya dicek tensi darah lalu diberi obat 3 strip. Orang-orang di sini lebih sering ke dukun kampung saat sakit. Dokter aja berobat ke dukun kampung, kata Bukayah. Walau aku tidak sepenuhnya percaya. Karena terus dipaksa, akhirnya aku untuk pertama kalinya seumur hidupku aku berobat ke dukun kampung. Bukayah memboncengku menggunakan motor bebek jadul ke rumah sang dukun kampung. Ternyata rumah dukun itu juga menyendiri dan berada di dekat pelabuhan. Aku bahkan tidak sadar ada rumah itu sebelumnya. Seperti rumah orang-orang desa di sini pada umumnya. Rumah dukun itu juga rumah panggung. Saat aku baru masuk, bisa tercium jelas aroma menyan. Ruang tamunya saja penuh dengan benda-benda yang sudah cukup jelas menggambarkan profesi pemiliknya. Wanita berkonde itu mungkin sudah umur 50-an. Konsentrasinya bahkan tak terganggu dengan kedatangan kami. Ia terus saja mengucap mantra di depan dupa dan sesajen. Tak lama berselang, wanita itu mulai menanyai kami. Dan Bukayahlah yang langsung menjelaskan kondisi kesehatanku. "Kamu sedang diikuti, Nak," ucap dukun itu padaku. "Ada yang tidak suka denganmu." "Diikuti? Siapa yang ikuti saya ya, Bu?" Aku coba memastikan arti kata diikuti itu. "Jadi bagaimana caranya supaya makhluk halusnya berhenti mengikuti?" tanya Bukayah. "Bawa air." Seketika itu juga Bukayah bergegas mengambil sebotol air mineral dari bagasi motornya. Aku bahkan tak tahu Bukayah sudah mempersiapkan itu sebelumnya. Dibukanya botol itu oleh sang dukun. Lalu dibacakannya mantra yang entah berapa panjang. Mantra itu diakhiri dengan tiupan ke dalam botol. 3 kali kulihat ia membaca mantra dengan 3 kali tiupan. "Kamu orang baru kan di sini?" Aku hanya mengangguk mengiyakan pertanyaan sang dukun. Sudah biasa orang-orang pendatang di sini jatuh sakit. Biasanya mengganggu kenyamanan makhluk halus yang ada di sini. Jadi, jangan bertingkah macam-macam di sini. "Iya, Bu. Aku bahkan merasa tak melakukan hal yang aneh sejak tiba di sini. Ini air, kamu percikan ke sekeliling rumahmu. Aku jamin, makhluk halus yang ganggu kamu akan langsung pergi." Wah, jujur aku merasa terpukau dengan kepercayaan diri sang dukun. Sebenarnya ini memang hal baru bagiku. Aku tak pernah melihat dukun bekerja sebelumnya. Selain itu, kamu letakkan pisang raja 1 sisir di pusat rumah. Dalam 1 sisir tidak boleh ada pisang yang kurang walau 1. Harus lengkap. Juga segelas kopi pahit. Letakkan saat hari senja, kata sang dukun. Setelah mendengar semua penjelasan sang dukun, kami bergegas ke kebun pisang milik warga untuk membeli 1 sisir pisang raja. Saat pulang ke rumah, aku juga langsung memercikan sebotol air sakti itu ke sekeliling rumah. Jujur aku sedikit bingung dengan metode ini. Bukankah yang sakit itu aku? Kenapa yang diobati justru rumah ini? Pikirku, ya sudahlah, aku coba menjaga mulutku untuk tidak berbicara macam-macam. Hal lain yang membuatku bingung adalah pusat rumah itu yang mana? Kata Bukayah, di setiap rumah ada 1 tiang yang dililitkan kain kuning. Tiang itu yang disebut sebagai pusat rumah. Tapi tak ada yang seperti itu di rumah kontrakanku ini.
Tak ada kain kuning. Sama seperti di rumah lamaku, aku juga tak tahu pusat rumahnya di sebelah mana. Karena kebingungan itu, pisang dan segelas kopi itu akhirnya aku letakkan di sudut rumah. Meski sudah melakukan semua hal yang disarankan sang dukun, aku tetap meminum obat dari dokter. Mungkin karena pengaruh obat itu aku juga jadi tidur lelap semalaman. Sejak aku mulai mengkonsumsi obat dari dokter, aku bahkan tak kesulitan lagi untuk tidur malam. Membuatku jadi tak tahu apakah suara ketukan jam 2 itu kembali lagi datang atau tidak. Saat aku bangun pagi hari, ada hal yang aneh. Segelas kopi yang aku letakkan di sudut rumah semalam, kini hanya tersisa setengahnya. Juga sesisir pisang raja. Ada satu pisang yang hilang. Padahal aku sangat yakin tak ada yang kurang satu pun semalam. Rabi'ah, ku tengok keluar rumah. Ternyata Bukayah. Tidak biasanya ia datang sendiri sepagi ini. Bagaimana kondisimu, Nak? Sudah mendingan, Bu? Jawabku sambil menggerak-gerakkan tubuh. Rasanya aku memang sudah mulai sehat kembali. Kalau begitu cepat ganti baju. Ganti baju? Kita mau kemana, Bu? Melayat. Dukun yang ngombatin kamu meninggal semalam. Hah? Tanpa tahu apa-apa, pagi itu juga kami datang ke rumah sang dukun. Menurut sang suami, istrinya tiba-tiba bangun dari tempat tidur dan keluar rumah jam 2 malam. Karena lama tidak kembali, akhirnya ia menyusul. Tidak jauh, karena dukun itu ditemukan tepat di depan rumahnya sudah tidak bernyawa. Tidak ada luka tusuk, luka senjata tumpul, atau bahkan bekas cekikan. Hanya saja dari mulutnya keluar cairan hitam seperti kopi. Meski aku tidak mengatakan pada siapapun, tapi mendengar cerita itu aku langsung kepikiran satu hal. Apa mungkin ia juga mendengar suara seseorang memanggil namanya? Jika benar, aku harus lebih waspada. Terlebih, waktu kejadiannya sama dengan teror yang kuterima. Keesokan harinya, hal aneh kembali kulihat di desa ini. Awalnya aku berniat untuk datang ke rumah Bukayah untuk suatu keperluan. Namun niat itu aku urungkan saat setengah jalan. Hari sudah hampir senja, dan semua orang kutemui di jalan menggunakan pakaian serba hitam. Aku bisa mencium baunya menyan di mana-mana, bahkan di setiap rumah yang kulalui. Bisa kulihat di bawah kolong rumahnya ada semacam ritual. Setiap rumah meletakkan kelapa muda di tiang sudut rumah masing-masing. Bukan sekedar kelapa muda saja. Kelapa muda itu dipotong bagian atasnya hingga sedikit berlubang. Pada lubang kecil itu diletakkan sebutir telur ayam rebus yang sudah tanpa kulit. Aku tak tahu apa yang orang-orang itu lakukan, karena merasa ada yang aneh. Aku memutuskan langsung pulang dan mengunci rumah rapat-rapat. Mengurung diri di kamar. Jam 1 malam. Bau-bau tak sedap kembali tercium. Semacam bau bangkai. Padahal bau itu sudah hilang sebelumnya. Aku sudah tidak terlalu kaget dengan hal itu. Bahkan aku jadi cukup yakin kalau bau itu adalah pertanda sebentar lagi akan ada suara ketukan atau suara seseorang akan memanggil namaku. Tak ada apapun yang terjadi. Apa karena aku menunggunya? Aku justru lebih sibuk dengan suara tikus di dapur. Posisi kamarku memang dekat dengan dapur. Dan di rumah ini juga ada tikus yang bersarang. Tak jarang saat sudah malam, tikus-tikus itu membuat kegaduhan di dapur. Aku yakin karena mereka mencari makan. Suara semacam piring bersenggolan, sendok jatuh adalah hal yang biasa terjadi. Terutama jika aku tak mencuci piring setelah makan malam. Kadang saat pagi aku benar-benar mencucinya sampai berulang-ulang kali. Hus! Teriakku dari kamar sesekali saat mereka semakin menjadi-jadi. Hah? Coba aku dengarkan baik-baik suara itu. Jika aku tidak salah, sudah jelas itu suara air mengalir dari keran. Pikirku, tikus tak bisa melakukan sampai sejauh itu. Suara air mengalir itu hanya berlangsung sebentar. Sebelum suara piring kembali berbunyi dan suara air keran itu kembali terdengar sebentar, lalu kembali berhenti. Apa yang terjadi di dapur? Telak, telak. Sial! Seorang sedang berada di dapurku. Aku cukup yakin suara tadi adalah suara pemantik kompor gas. Benar saja,
Tak lama berselang, aku bahkan bisa mendengar suara seperti orang sedang menumis sesuatu. Apa yang harus kulakukan? Aku terlalu takut untuk keluar dari kamar. Aku hanya bisa berdiam diri di atas tempat tidurku sambil terus waspada. Bisa tercium dengan jelas aroma tumisan seperti sayur. Entah sayur apa ini. Dan suara itu juga mendadak hilang. Pikirku mungkin dia sudah selesai. Entah siapa. Jika itu maling dan dia merasa lapar, silahkan makan sepuasmu dan segera pergi dari sini. Rabiah, suara itu suara yang sama dengan yang biasa memanggilku. Rabiah, makanan sudah siap. Ucapnya datar dan pelan. Bahkan ini lebih terdengar seperti suara ibuku. Hanya saja terlalu datar. Tapi mana mungkin juga jika itu orang tuaku. Rabiah. Ketukan tepat di depan pintu kamarku. Aku hampir tak bisa bernafas mendengarnya. Rabiah. Langsung saja aku masuk ke dalam selimut dan membaca semua doa yang aku tahu. Sembari suara itu terus memanggil, mulutku juga tak berhenti berdoa. Meski sama sekali tak ada doa yang terucap dengan jelas karena mulutku juga gemetar. Suara ketukan itu beralih ke pintu depan. Tak begitu jelas. Tapi aku bisa mendengar suara pintu terbuka. Bisa ku dengar suara orang-orang berbicara dengan bahasa yang tidak ku ketahui artinya. Terdengar semakin ramai di ruang tamu. Terdengar seperti semakin banyak orang datang. Bahkan kini aku mulai mendengar suara tangisan di antara orang-orang itu. Semakin banyak yang menangis. Apa sebenarnya yang terjadi di depan sana? Suara tangisan itu anehnya terdengar semakin mendekat. Semakin dekat, seperti mereka kini menangis tepat di sampingku. Rabiah. Terdengar jelas suara tangisan histeris memanggil namaku itu. Rabiah. Jantungku rasanya benar-benar berhenti. Aku coba teriak, namun tak ada suara yang dapat keluar dari mulutku. Jelas terasa seperti seseorang menindihku kini. Lebih terasa seperti seseorang yang sedang menangis di atas tubuhku. Seperti memelukku. Coba ku singkirkan tubuh itu yang juga secara tak sengaja membuka selimutku. Tiba-tiba mati lampu lagi. Nafasku memburuk dan segera ku tarik kembali selimutku. Suara-suara itu menghilang. Coba ku gunakan senter HP-ku untuk melihat sekeliling kamarku melalui celah selimut. Tapi aku bukan di kamar. Aku di ruang depan. Sontak aku keluar dari selimutku dan memastikan dengan jelas. Aku dan tempat tidurku benar-benar pindah ke ruang depan. Lebih mengherankan lagi, sejak kapan aku menggunakan baju aneh serba putih-putih ini? Ku lepas semua pakaian putih-putih itu dan berlari ke dalam kamar untuk mengganti dengan pakaian lain. Tak ada pilih-pilih lagi. Aku raih pakaian apapun yang kutemukan dan langsung kugunakan. Saat aku masih mengganti bajuku dengan terburu-buru, tiba-tiba HP-ku bergetar. Panggilan masuk dari Kak Ervan. Halo Kak. Kak Ervan. Halo. Jawabku cepat. Nafasnya terengah-engah seperti sedang berlari. Kak, cepat buka. Buka apa? Cepat buka pintu. Cepat. Pintu depan digedor begitu keras. Sangat keras. Rabiah, bisa ku dengar dengan sangat jelas suara Kak Ervan di depan sana. Sebentar Kak. Aku berlari ke pintu depan menggunakan senter HP untuk penerangan. Kak R. Bodohnya aku. Kulihat layar ponselku bahkan sinyal pun tak ada. Bagaimana mungkin aku percaya ada telepon dari Kak Ervan? Kuarahkan cahaya senterku ke halaman depan. Dan keris yang sudah aku buang ke laut hari itu, kembali tertancap di halaman rumah. Tanpa peduli apa-apa lagi. Subuh itu juga aku berlari secepat mungkin menuju ke rumah Bukayah. Aku bahkan berlari tanpa sempat lagi terfikir untuk menggunakan alas kaki. Aku benar-benar membuat warga menjadi heboh, terutama para tetangga Bukayah. Mereka termasuk Pak Kades dan Bukayah benar-benar kaget saat ku ceritakan ada keris yang berulang kali kembali tertancap di depan rumahku. Ternyata itu bukan kali pertama terjadi di desa. Keris itu sudah ada sejak lama dan kehilangan pemiliknya. Banyak yang yakin keris itu dulunya adalah keris pesugihan.
dan selalu meminta darah setiap 3 bulan sekali saat bulan mati. Sang pemilik terakhirnya mengabaikan hal itu dan hanya menikmati kekayaan yang dibawa keris itu. Imbasnya sang pemilik itu menjadi tumbal. Sejak kejadian itu, keris itu terus mencari pemilik baru, namun tak ada yang mau mengambilnya. Biasanya keris itu akan datang ke depan rumah orang yang dipilihnya. Tepat seperti saat pertama kali aku menemukan keris itu di depan rumahku. Celakanya aku justru membuangnya begitu saja. Bahkan aku cenderung emosi saat membuangnya. Menurut kepercayaan warga setempat, sebelum membuang keris atau mengembalikan ke tempat asalnya, terlebih dahulu pusaka itu harus dibersihkan. Keris dengan aura negatif biasanya sangat berbahaya. Terlebih jika keris itu sudah memilih kita dan dibuang begitu saja. Maka besar kemungkinan keris itu akan melakukan pembalasan, bahkan bisa berujung kematian. Pagi itu juga, tetua adat setempat datang ke rumah kontrakanku untuk melakukan pembersihan keris. Keris itu dibawa ke pelabuhan untuk dilarutkan di laut. Sebelum dilarutkan, keris itu terlebih dahulu dibasuh menggunakan air kelapa muda yang diletakkan di dalam kendi tanah liat. Air kelapa itu sendiri dicampur dengan berbagai macam bunga. Sambil dibasuh, tetua adat itu terus membaca doa. Setelah semua selesai, barulah keris itu dilarutkan ke dalam air laut. Selain itu, aku juga dimandi kembang menggunakan kemben kain hitam. Tujuannya agar hal-hal buruk yang terjadi padaku tidak terulang lagi. Memang tak ada lagi kejadian buruk yang kualami. Meski aku masih menempati rumah kontrakan yang sama. Semua berjalan normal seperti biasa. Kecuali rasa takutku akan kegelapan tak bisa sembuh sampai hari ini. Semua kejadian buruk itu seketika terbayang setiap kali berada di tempat gelap. Kadang jika lampu tiba-tiba padam saat malam hari, aku bisa sampai menjerit histeris saking takutnya. Itu dia teman-teman pengalaman yang diceritakan oleh Kak Ara. Dari cerita ini, semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan tinggalkan komentar kalian. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan dari kalian di channel ini. Dan agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Saya Christine Anggraini, bye-bye!